Perintah Kaisar Naga bab 1101-1110. Bab 1101. Bagaimana saya bisa berbohong kepada Tuanmu Daning? Jika Tuanmu Daning pergi dan mengetahui bahwa saya berbohong kepada Anda dapat menamparkan saya sampai mati. Paman Zong buru-buru menggelengkan kepalanya. Kali ini, hati Ningzi tergerak. 1 jam latihan di menara setara dengan 1 hari latihan di luar. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu, dan Gu Kaiyuan tidak pernah memberitahunya. Dengan cara ini, Gu Kaiyuan masih memiliki keraguan tentang dia, dan tidak menceritakan semua rahasianya. Oke, aku percaya padamu sekali. Ningzi mengangguk, dan kemudian memimpin seseorang untuk mengikuti Paman Zong ke rumah keluarga Gu. Segera, ketika beberapa orang tiba, mereka terpana dengan pemandangan di depan mereka. Saya melihat manor ribuan hektar, yang telah lama menjadi reruntuhan pada saat ini, dan tidak ada bangunan yang lengkap sama sekali, dan ada dinding yang rusak dan lubang yang dalam di mana-mana. Di sisi paling utara manor, sebuah menara tinggi berdiri, dan menara tua memancarkan suasana kuno. Pemilik rumah, Paman Zong melihat tumpukan abu berbentuk manusia di tanah dan segera menyadari bahwa itu adalah Gu Kaiyuan. Lagi pula, setelah bersama Gu Kaiyuan selama bertahun-tahun, dia bisa mengenalinya bahkan jika itu berubah menjadi abu. Sepertinya kita terlambat, lalu Dev membunuh tuanmu dan melarikan diri. Ningzi berkata, tetapi matanya terus-menerus memindai menara penindasan iblis. Pada pandangan pertama dari menara sihir kota, Ningzi tertarik dengan suasana kuno dari menara sihir kota. Tuanmu Daning, Anda harus membalaskan dendam patriark kami. Paman Zong menangis, dan tidak ada yang mengira bahwa ketika dia meninggalkan Gu Kaiyuan dan melarikan diri sekarang, dia tidak ragu sama sekali. Jangan khawatir, aku ingin melihat apakah yang kamu katakan itu benar dulu. Ningzi mengatakannya, dan berjalan langsung ke menara sihir kota. Di dalam menara, aura kaya terus-menerus menyerang tubuh Ningzi, menyebabkan darah Ningzi mendidih. Tanpa sadar, Ningzi duduk bersila, dan energi di dantiannya mulai berlari cepat. Itu juga terasa setelah 1 jam. Ningzi merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Hahaha, itu benar-benar sebuah pagoda. Gu Kaiyuan, orang ini, memiliki hal yang baik. Dia bahkan menyembunyikannya sendiri. Ningzi berjalan keluar dari menara, tetapi ternyata hari sudah gelap. Ningzi tertegun sejenak, lalu menatap bawahannya dan berkata, sudah berapa lama aku berada di sini? Tuan, Anda sudah masuk selama sehari. Kata pria berikutnya. 1 hari. Ningzi terkejut. Dia tidak menyangka ini benar. Tidak heran tubuhnya penuh dengan kekuatan. Ternyata dia berlatih selama sehari. Bukan 1 jam. Tetapi dia jelas merasa bahwa itu berlalu dengan cepat. Dan waktu di menara sangat singkat. Tuanmu Daning, aku berbohong padamu dengan indah. Setelah melihat kematian patriark kita, tidak perlu mengaktifkan menara sihir. Itu sudah dimulai dengan sendirinya. Paman Zong berkata dengan cepat. Hahaha, hahaha. Ningzi dengan panik mengangkat kepalanya dan tertawa. Matanya memancarkan kegilaan. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Sejak Gu Kaiyuan mati, maka tempat ini telah menjadi tanah tanpa pemilik. Saya akan berinvestasi pada Anda, dan Anda dapat membangun kembali tempat ini. Di masa depan, tempat ini akan menjadi keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Ning saya. Ningzi berkata kepada Paman Zong. Ketika Paman Zong mendengar ini, dia buru-buru berlutut, dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Orang tua ini bersedia melewati api dan air untuk Ninggongzi. Kalian menahanku di luar. Aku akan mundur. Aku percaya itu tidak akan lama sebelum aku bisa mencapai puncak Wuzong, dan bahkan mencapai kekuatan setengah langkah Wuhou, dan ketika aku benar-benar menerobos dunia. Dari Wuhou, seluruh Kyoto generasi muda, akulah satu-satunya. Long Xiao masih bajingan. Wajah Ningzi penuh dengan kegembiraan dan kesuraman. Dia melihat ke depan untuk waktu dekat, berdiri di titik tertinggi dari generasi muda di Kyoto, menikmati pujian dari segala arah.
Segera, Ningzi mulai mundur, dan napas mengelilingi Ningzi, dan semburan cahaya merah melintas di dahi Ningzi. Bab 1102. Kyoto. Paviliun Pelindung Dharma. Dev telah kembali ke Kyoto bersama Ellie. Setelah Zhao Wouqi tahu bahwa Dev telah kembali ke ibu kota, dia segera memanggil Dev ke Paviliun Pelindung Dharma. Chen, kamu harus memperhatikan. Pembunuh keluarga Watanabe dari negara pulau telah memasuki negara itu. Kami tidak tahu berapa banyak orang di sana dan apa kekuatan mereka. Mata mereka tertuju padamu. Zhao Wuji berkata dengan sungguh-sungguh. Pembunuhnya telah memasuki negara itu. Bukankah Tuan Si secara pribadi menangani masalah ini, menjauhkan para pembunuh itu dari perbatasan? Dev tampak terkejut. Pada saat itu, Zhao Wouqi juga berkata, jangan biarkan dirimu khawatir. Tuan Si telah pergi sendiri, dan para pembunuh itu pasti tidak akan bisa memasuki negara itu. Hei! Zhao Wouqi menghela nafas. Jangan katakan itu. Keluarga Watanabe sangat licik dan telah mengirim lebih dari satu gelombang pembunuh. Alasan mengapa mereka menyebarkan berita bahwa mereka ingin membunuhmu adalah untuk menarik perhatian kami. Berita yang saya tahu sekarang adalah bahwa para pembunuh telah memasuki negara itu. Sekarang kita tidak tahu di mana para pembunuh bersembunyi. Tetapi kali ini para pembunuh memasuki negara itu. Dapat dilihat bahwa ada orang yang merespon secara internal. Kalau tidak, para pembunuh ini tidak akan mudah memasuki wilayah itu. Dari siapa yang begitu berani melakukan pengkhianatan? Dev terkejut. Tidak peduli seberapa kuat dia. Jika dia ingin melakukan hal pengkhianatan seperti itu, dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Zhao Wouqi melirik Dev dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Tapi orang yang menjawab pasti memiliki dendam padamu. Lagi pula, para pembunuh ini ada di sini untuk membunuhmu. Dan tujuan mereka sangat jelas. Jadi orang yang menjawab juga aku pasti ingin kamu mati. Apakah itu keluarga panjang? Atau aliansi seni bela diri? Atau keluarga lain? Dev juga tidak bisa memikirkannya. Bagaimanapun, dia telah menyinggung banyak orang. Dan bahkan lebih banyak orang menginginkan hidupnya. Apalagi kali ini, Dev membeberkan kekuatan sang naga. Keluarga sekte itu tahu bahwa Longjing memiliki kekuatan seperti itu, dan mereka pasti menginginkannya. Hanya saja Tuan Si jelas-jelas melindungi Dev. Ketika Bilei ditambahkan, keempat penjahat itu tiba-tiba muncul dan membantu Dev. Ini membuat banyak keluarga seni bela diri tidak dapat menebak kekuatan dan identitas Dev yang sebenarnya. Jadi mereka hanya mengkhawatirkannya. Chen, tidak masalah siapa yang merespons sekarang. Hal yang paling mendesak adalah menemukan tempat persembunyian untuk saat ini. Tuan Si telah mengeluarkan perintah untuk menyelidiki secara ketat para pembunuh yang memasuki negara ini. Zhao Wouqi membujuk Dev. Oke. Aku juga harus mencari tempat untuk mundur. Dev perlu mundur untuk meningkatkan kekuatannya. Baik ibunya maupun Yuki sama-sama menderita. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin untuk menyelamatkan mereka. Chen, jika tidak, Anda akan tinggal di Paviliun Pelindung Dharma. Saya pikir para pembunuh itu terlalu berani memasuki Paviliun Penjaga Dharma untuk membunuh. Kata Zhao Wuji. Tidak. Paman Long dan yang lainnya pasti mengkhawatirkanku. Saya pergi ke lembah Yaoshen, dan jika mereka ada di sana, para pembunuh itu tidak akan dapat menemukannya. Dev bermaksud pergi ke lembah Yaoshen. Salah satunya adalah lembah Yaoshen tersembunyi, dan yang lainnya adalah bertemu Long Wu dan mengikuti Long Wu untuk melaporkan keselamatan. Selain itu, Xiaolan dan Wu Meier juga berada di lembah Dewa Kedokteran. Jadi Ellie masih dapat memiliki teman. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhao Wouqi, Dev membawa Ellie ke Wuying Mountain Villa. Jika Dev ingin mundur, dia harus memberi tahu Zhao Liguo tentang beberapa hal. Sekarang kekuatan Shadows Villa jauh lebih kuat, tetapi Dev tidak puas. Dalam masyarakat saat ini di mana kekuatan adalah raja, Dev harus mengembangkan kekuatannya sendiri. Dev bergegas ke Wuying Mountain Villa.
Ketika Zhao Liguo tahu dari Dev bahwa lembah orang jahat sebenarnya adalah aula sekte naga, ekspresi terkejutnya bisa menelan sebutir telur. Setelah menjelaskan Zhao Liguo, Dev dan Eli langsung pergi ke lembah Yaoshen dan mulai mundur. Bab 1103. Aliansi Budo Kyoto. Di depan Zhu Zishan berdiri 5 prajurit pulau dengan kimono dan pedang katana. 5 orang ini adalah pembunuh yang dikirim oleh keluarga Watanabe. Kekuatan semua orang berada di atas sekte bela diri peringkat 8, dan wajah semua orang muram. Pemimpin. Ini adalah orang-orang yang dikirim oleh keluarga Watanabe. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, tidak ada berita tentang Dev. Dan saya tidak berani membiarkan mereka berjalan sesuka hati. Paviliun Pelindung Dharma memiliki orang-orang baik yang mencari mereka. Guo Wei berkata pada Zhu Zishan. Zhu Zishan memandangi 5 pembunuh yang dikirim oleh keluarga Watanabe, dan sudut mulutnya tiba-tiba mengangkat sentuhan penghinaan. Saya mendengar bahwa keluarga Watanabe adalah keluarga terkenal di negara pulau, dan mereka mengirim 5 pembunuh yang kuat. Mungkinkah keluarga Watanabe memiliki kekuatan seperti itu? Zhu Zishan tidak menyangka bahwa 5 pembunuh yang hanya berada di atas Wuzong peringkat 8 bisa membunuh Dev. Meskipun Wuzong peringkat 8 hanya berjarak 1 langkah dari puncak Wuzong, jalur kultivasi di alam kecil ini sangat berbeda kekuatannya. Puncak Wuzong juga 1 langkah di belakang Wuhou setengah langkah, tetapi kekuatannya sangat berbeda. Dan setengah langkah Wuhou melangkah ke ranah Wuhou, lalu mencapai level lain. Sebagai Marquis of Wu, dia sudah memiliki kekuatan untuk mendirikan sekte di Kyoto. Bodoh. Tiba-tiba, salah satu samurai memelototi Zhu Zishan. Tuan klan Watanabe kami seperti awan. Kami baru saja membunuh orang Daxia kecil. Kami tidak perlu mengirim master klan kami. Jepret. Zhu Zishan melambaikan tangannya. Dan seketika ledakan energi menyapu wajah prajurit itu. Samurai itu langsung hanyut. Sial, jika bukan karena aku, kalian pasti sudah lama sekali menjadi tahanan. Beraninya kau melawanku. Wajah Zhu Zishan muram. Hanya ada beberapa prajurit Wuzong peringkat 8, tetapi Zhu Zishan tidak terbiasa dengan mereka. Kemudian samurai yang ditampar hanya bisa memelototi Zhu Zishan. Tidak berani mengatakan apa-apa. Zhu Zishan menamparkan, jelas memberitahu mereka kekuatan Zhu Zishan. Saya berharap pemimpin aliansi. Mereka semua adalah pelayan. Mengapa Anda begitu sombong? Pada saat ini, Nagamura Masao masuk dengan senyum tipis di wajahnya. Melihat Nagamura Masao, Zhu Zishan tersenyum. Duta Besar Nagamura. Para pejuang di negara pulaumu ini tidak terlalu kuat. Tetapi emosi mereka tidak kecil. Mereka berani bergosip dengan siapapun. Hahaha. Aku berharap pemimpin aliansi tidak mempedulikannya. Aku secara alami akan memberi mereka pelajaran ketika aku kembali. Nagamura Masao tertawa. Duta Besar. Ketika 5 prajurit pulau melihat Nagamura Masao, mereka buru-buru membungkuk hormat. Bentak. Nagamura Masao menamparkan samurai yang tidak menghormati Zhu Zishan tadi. Sudah kubilang, di negara pulau, aku tidak peduli seberapa merajalelanya keluarga Watanabemu. Tapi ini Daxia. Jika Anda ingin bertahan hidup, harap tenang sedikit. Jangan tinggalkan hidupmu di sini sebelum tugas selesai. Masao Nagamura memarahi dengan keras dengan wajah dingin. Beberapa prajurit pulau tidak berani bernapas. Bahkan jika keluarga Watanabe sombong, mereka tidak berani mengikuti yang resmi. Dan Nagamura Masao adalah perwakilan resmi dari pulau itu. Hai. Beberapa samurai menjawab dengan cepat. Duta Besar Nagamura, kamu tidak perlu memberi mereka pelajaran di depanku. Saya telah menyelesaikan hal-hal yang Anda percayakan kepada saya, dan sekarang Anda dapat mengambilnya. Zhu Zishan mengambil banyak risiko untuk menyelundupkan para pembunuh ini ke wilayah itu, dan sekarang orang-orang ini adalah ubi panas. Setelah Masao Nagamura membawa orang-orang ini pergi, Zhu Zishan bisa merasa lebih nyaman. Saya berharap pemimpin, di mana Dev sekarang? Saya berharap pemimpin akan lebih memperhatikan. Pemimpinnya juga ingin membunuh Dev itu, bukan?
Nagamura Masao tersenyum sedikit ke arah Zhu Zishan. Zhu Zishan melambaikan tangannya. Lalu di mana Dev? Bagaimana saya bisa tahu? Anda bisa memeriksanya sendiri. Bab 1104. Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Saya harap Anda lebih baik membantu saya. Jika Anda membiarkan saya memeriksanya sendiri, beritahu orang-orang di paviliun pelindung, dan tangkap beberapa dari mereka. Jika mereka disiksa untuk memeras pengakuan, saya tidak dapat menjamin apakah mereka akan membawa Anda atau tidak. Berikan. Nagamura Masao memiliki senyum di wajahnya, tetapi ada rasa ancaman yang kuat dalam nada suaranya. Wajah Zhu Zishan langsung menjadi dingin, dan dia mengerutkan kening dengan erat. Kamu mengancamku. Tidak, tidak. Saya berharap pemimpin salah paham. Saya hanya mengingatkan Anda. Masao Nagamura selalu tersenyum. Zhu Zishan tidak berbicara, dan menatap Nagamura Masao dengan dingin. Tetapi dia tahu bahwa dia ditangkap oleh Nagamura Masao. Setelah beberapa saat, Zhu Zishan berkata perlahan, saya akan mengirim seseorang untuk memeriksa. Saya yakin akan membutuhkan beberapa hari untuk mengetahui di mana Dev berada. Kalau begitu terima kasih banyak untuk pemimpinnya. Nagamura Masao membungkukkan tangannya. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda bahwa para pembunuh yang Anda kirim ini hanyalah lelucon. Mereka mungkin tidak bisa membunuh Dev itu. Zhu Zishan mengingatkan. Tidak perlu khawatir tentang itu. Meskipun mereka berlima tidak kuat, ketika mereka berlima bergabung, bahkan Wuzong puncak seperti Direktur Guo belum tentu lawan. Masao Nagamura tampak percaya diri. Itu bagus. Zhu Zishan mengangguk. Zhu Zishan tahu bahwa beberapa orang tidak terlalu kuat, tetapi mereka tahu cara menggabungkan serangan. Selama mereka bersatu, kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial. Karena keluarga Watanabe akan mengirim 5 orang ini, pasti ada kecemerlangan mereka. Rumah Naga Kyoto. Kekalahan Long Xiao dalam pertempuran membawa aib keluarga Long, dan juga membuat Long Xiao, orang paling berbakat dari generasi muda, bahan tertawaan semua orang. Anda harus tahu bahwa keluarga Panjang memiliki banyak keluarga yang berafiliasi di semua tempat. Setelah Long Xiao dikalahkan, banyak keluarga yang berafiliasi mengumumkan pemisahan mereka dari keluarga Long, dan nilai pasar keluarga Long di dunia bisnis juga banyak menguap dalam sekejap. Dev sialan. Aku akan membuatnya membayar harganya cepat atau lambat. Melihat Long Xiao yang terluka parah, Long Jingguo menggertakkan giginya dan matanya penuh amarah. Patriark, Tuan Dingchan ada di sini. Long Xingsu masuk dan berkata kepada Long Jingguo. Silakan masuk. Ketika Long Jingguo mendengar ini, dia buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Pada saat ini, Tuan Dingchan berjalan dengan tergesa-gesa, dan ketika dia melihat Long Xiao berbaring di tempat tidur, matanya meledak karena marah. Berani sekali menyakiti muridku, sialan. Tuan Dingchan berkata, berjalan ke tempat tidur dan duduk di samping Long Xiao. Menguasai. Melihat Tuan Dingchan datang, Long Xiao menangis. Long Xiao masih bisa menahan rasa sakit di tubuhnya, tapi itu terlalu memalukan. Dia tidak mampu kehilangan orang ini. Guru, kamu tidak perlu menangis. Aku akan memeriksa tubuhmu ketika guru. Master Dingchan meraih pergelangan tangan Long Xiao, dan kekuatan energi menembus ke dalam tubuh Long Xiao. Setelah beberapa saat, wajah Master Dingchan menjadi sangat jelek. Ini sangat kejam. Itu benar-benar menghancurkan semua tulang Long Xiao. Dev ini benar-benar sial. Master Dingchan menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam. Tuan Dingchan, apakah Anda memiliki obat mujarab untuk membantu Xiaour menjadi lebih baik sesegera mungkin? Long Jingguo buru-buru bertanya. Dalam situasi ini, saya khawatir saya hanya bisa meminta orang-orang dari Yao Shengwu untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, mereka ahli di bidang ini, kata Dingchan. Begitu dia mendengar lembah dewa obat, ekspresi Long Jingguo menjadi sulit untuk dilihat. Dibandingkan dengan dia, Yao Shengwu jelas berdiri di tim Dev. Meskipun dia tidak tahu apa hubungan antara Dev dan Yao Hengwu, dapat dilihat bahwa Yao Hengwu sangat mementingkan Dev.
Sekarang biarkan mereka pergi ke Yao Shegu untuk mengundang orang. Saya khawatir orang-orang dari Yao Shegu tidak akan datang. Bab 1105. Apa? Keluarga panjangmu bahkan tidak bisa mengundang orang-orang dari lembah dewa kedokteran. Melihat wajah jelek Long Jingguo, Tuan Dinchan bertanya. Hei, saya tidak puas dengan Tuan Dinchan. Kami mengundang orang-orang dari Yao Shengmu. Tetapi Yao Shengmu tidak menolak. Tetapi kali ini saya khawatir itu akan sulit. Bahwa Yao Shengmu tidak tahu apa hubungannya dengan Dev. Kali ini Bilei benar-benar berdiri sebagai tim Dev. Jika kita pergi ke lembah Yaoshen untuk mengundang orang sekarang, bukankah akan membosankan untuk bertanya pada diri sendiri? Long Jingguo menghela nafas dan berkata tanpa daya. Apakah ada hal seperti itu? Master Dinchan sedikit mengernyit, tetapi kemudian berkata, jika itu masalahnya, maka saya akan pergi ke sana secara pribadi. Tidak peduli apa hubungan antara Yao Shengmu dan Dev, saya percaya itu akan selalu memberi saya beberapa wajah. Terima kasih banyak, Tuan Dinchan. Bagaimana mungkin Yao Shegu tidak memberikan muka ketika Tuan Dinchan maju? Long Jingguo berkata dengan penuh semangat. Tuan Dinchan pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Long Xiao. Setelah Tuan Dinchan berjalan kembali, Long Jingguo memandang Long Xingsu dan bertanya, apakah para pembunuh keluarga Watanabe itu sudah memasuki negara itu? Long Xingsu mengangguk, ya, saya sudah di Kyoto. Paviliun Pelindung Dharma telah mencari para pembunuh ini di mana-mana selama 2 hari terakhir. Saya mendengar bahwa Tuan Si sangat marah, dan dia diam-diam melacak siapa yang membawa para pembunuh ini masuk. Masih perlu diperiksa. Pasti aliansi seni bela diri yang masuk. Su Zishan sangat menginginkan nyawa Dev. Long Jingguo mendengus dingin. Tapi kepala keluarga, ada beberapa rumor baru-baru ini, mengatakan bahwa keluarga panjang kami diam-diam berkolusi dengan keluarga Watanabe dan diam-diam membawa para pembunuh untuk membunuh Dev dan membalas tuan muda tertua. Kata Long Xingsu. Sialan. Long Jingguo memarahi dengan marah. Saya ingin membunuh Dev itu. Mengapa menggunakan pembunuh keluarga Watanabe? Apakah tidak ada seorang pun di keluarga panjang kami? Hanya Zhu Zishan dan yang lainnya. Untuk reputasi sial. Jadi untuk melakukan hal seperti itu. Namun, meskipun dimarahi, Long Jingguo masih khawatir rumor semacam itu akan membuat pemerintah fokus padanya. Lagi pula, hal semacam ini bukan lelucon. Jika bukti tertangkap, itu bisa berakibat fatal. Kamu membuat pernyataan untuk keluarga panjang kami di forum seni bela diri, mengutuk keras kolusi dengan pembunuh negara pulau, dan mengirim seseorang untuk menanyakan tentang pergerakan Dev. Setelah mengetahui keberadaannya, biarkan angin keluar. Long Jingguo terus berbicara dengan Long Xingsu. Jika para pembunuh negara pulau itu benar-benar dapat membunuh Dev, Long Jingguo tidak perlu mengirim seseorang untuk melakukannya sendiri. Terakhir kali dia mengirim beberapa wali. Tidak ada berita setelah itu. Dan jelas bahwa dia dibunuh oleh Dev. Ya, Long Xingsu mengangguk. Pergi ambil cambuk tendon harimauku. Long Jingguo memerintahkan. Long Xingsu mengangguk. Dia tahu bahwa Long Jingguo menginginkan cambuk tendon harimau. Dan dia pasti melampiaskan amarahnya pada Long Ruotong. Dev adalah putra Long Ruotong. Sekarang setelah Dev mengalahkan Long Xiao seperti ini, Long Jingguo hanya bisa melampiaskan amarahnya pada saudara perempuannya. Segera, Long Xingsu mengambil cambuk tendon harimau dan mengikuti Long Jingguo ke ruang bawah tanah keluarga panjang. Di ruang bawah tanah yang remang-remang, Long Ruotong duduk di sana dengan tercengang. Jika bukan karena perhatian Dev di dalam hatinya, dia mungkin tidak bisa bertahan selama bertahun-tahun. Dia tidak ingin mati, dan dia tidak pernah melihat putranya. Ini juga alasan mengapa Butler Long mengambil risiko dan memberitahu Long Ruotong tentang berita Dev. Dia hanya berharap Long Ruotong bisa bertahan. Selama Anda terus melakukannya, ada harapan. Pintu ruang bawah tanah dibuka. Long Jingguo berjalan perlahan. Long Xingsu mengikuti di belakang dengan cambuk tendon harimau. Tidak berani melihat langsung ke Long Ruotong. Long Ruotong dipenjara di sini. Hanya sedikit orang di seluruh keluarga Long yang mengetahuinya.
Long Xingsu dianggap sebagai generasi muda dari keluarga Long. Di dalam penjara bawah tanah. Bab 1106. Orang luar bahkan tidak tahu tentang keluarga Long. Lagi pula, hal semacam ini bukanlah hal yang mulia. Meracuni ayahnya sendiri dan memenjarakan adik perempuannya sendiri akan dihina dan diejek. Jadi Long Jingguo merahasiakannya. Tentu saja, ada alasan lain untuk penyembunyian. Dan itulah rahasia yang selalu ingin dia ketahui. Adapun rahasia apa ini, Long Xingsu tidak tahu. Dan diperkirakan hanya Long Jingguo dan Long Ruotong yang mengetahuinya. Melihat Long Jingguo datang dengan cambuk tendon harimau, Long Ruotong langsung mengerti sesuatu, bangkit perlahan, dan wajahnya penuh ketidakpedulian. Selama lebih dari 20 tahun, dia telah mengalami semua yang seharusnya dia alami, dan tidak ada yang bisa membuatnya berubah lagi. Melihat penampilan Long Ruotong yang acuh tak acuh, Long Jingguo menjadi lebih marah, mengambil cambuk tendon harimau, dan memukul Long Ruotong dengan keras. Luka berdarah muncul dalam sekejap, mengejutkan. Namun, ekspresi wajah Long Ruotong tidak berubah sedikit pun, dan dia bahkan tidak mengerutkan kening, seolah-olah cambuk itu tidak mengenai dirinya. Putramu yang liar sangat berbakat sehingga dia benar-benar melukai Xiaoer. Cepat atau lambat, aku akan menangkapnya dan menyatukan kembali ibu dan anakmu. Long Jingguo menggertakkan giginya, dan cambuk tendon harimau di tangannya mencambuk dengan keras. Ketika dia mendengar Long Jingguo menyebut putranya, wajah Long Ruotong sedikit berubah. Dia ingin bertanya bagaimana kabar anaknya. Tetapi pada akhirnya dia tidak membuka mulutnya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia bertanya, dia tidak akan mendapatkan apapun dari mulut Long Jingguo. Long Jingguo mengalahkan Long Ruotong untuk melampiaskan amarahnya. Sementara Long Xingsu mengeluarkan ponselnya dan diam-diam merekam videonya. Dahi Long Xingsu dipenuhi keringat dingin, dan tangannya sedikit gemetar. Dia putus asa. Jika Long Jingguo tahu bahwa dia sedang merekam, dia pasti akan membunuhnya di tempat. Namun, Long Xingsu mengambil risiko dan diam-diam merekam video. Dan alasan mengapa dia melakukannya memiliki rencananya sendiri. Long Xingsu tahu akan sulit jika dia diam-diam mengambil posisi Lord Longjing dengan kekuatannya, dan dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam hidupnya. Jadi dia membutuhkan pembantu yang bisa membantunya menghancurkan Long Jingguo dan putranya. Setelah Long Jingguo mengalahkan Long Ruotong dengan keras, dia menghela nafas, melemparkan cambuk tendon harimau di tangannya ke Long Xingsu, dan berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Long Xingsu juga buru-buru mengikuti. Long Ruotong, yang dipenuhi bekas luka, duduk perlahan. Butuh waktu lama agar luka-luka ini sembuh perlahan. Di sini, semua kekuatan Long Ruotong terbatas. Hanya orang biasa. Butuh waktu lama untuk menyembuhkan semua luka ini. Setelah berjalan keluar dari ruang bawah tanah, Long Xingsu pergi. Tetapi setelah berjalan keluar dari rumah Long, dia mengirimkan rekaman video. Dia merekam video ini dan ingin mengirimkannya ke Dev. Hanya dengan cara ini Dev akan semakin kesal dan membuat Dev mengikuti Long Jingguo dan putranya selamanya. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh Long Jingguo dan putranya. Hanya saja Long Xingsu tidak mengetahui informasi kontak Dev. Jadi video ini dikirim ke Long Wu. Bagaimanapun, Long Wu dulunya berasal dari keluarga Long. Dan dia juga mengenal Long Xingsu. Long Xingsu tahu bahwa Long Wu pasti bisa menghubungi Dev. Ketika Dev melihat video ini, dia pasti akan marah. Namun, dengan melakukan itu, Long Xingsu juga mengambil risiko besar. Jika video ini menyebar ke Long Jingguo, dia akan tahu tanpa menebak bahwa video ini pasti direkam oleh Long Xingsu. Tapi risiko dan peluangnya sama, dan Long Xingsu tidak sabar. Pada saat ini, Long Wu, yang berada ratusan mil jauhnya, sedang berjalan di lembah Dewa Obat. Selama periode kultivasi di sini, Long Wu benar-benar jatuh cinta padanya. Udara di sini bagus, pemandangannya bagus, dan ada banyak orang biasa yang menjalani kehidupan biasa. Tidak ada intrik di sini, tidak ada pertempuran di sini, tidak ada darah di sini. Ini hanyalah surga.
Bab 1107. Long Wu, yang sedang berjalan, tiba-tiba membunyikan ponselnya. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya dengan aneh. Selama waktunya di Medicine God Valley, tidak ada yang menghubunginya. Paman Long, siapa yang mengirimimu pesan? Mungkinkah itu pesan spam? Wu Meier bertanya ke samping. Selama waktu ini, dia telah berjalan dengan Long Wu. Bagaimanapun, Wu Meier tidak perlu berlatih, sementara Xiaolan mencoba yang terbaik untuk berlatih setiap hari. Di seluruh lembah Yaoshen, setiap kali Su Changsheng dan yang lainnya mempraktikkan pil obat yang baik, Xiaolan akan menjadi yang pertama. Ayo pergi dan makan. Su Changsheng dan yang lainnya tidak memiliki cara untuk mengambil Xiaolan. Di mata mereka, Xiaolan adalah wanita Dev, dan Dev adalah pemilik lembah. Jadi Xiaolan secara alami adalah istri pemilik lembah-lembah Yaoshen. Siapa tahu? Long Wu berkata dan membuka pesan itu. Ketika video melompat keluar, Long Wu tercengang. Ketika dia melihat gambar itu, Long Ruotong dipukuli dengan keras. Tubuhnya bergetar tanpa sadar, dan kemarahan di matanya meningkat. Jika Long Wu tidak kehilangan kekuatannya sekarang, dia akan membunuh keluarga Long tanpa ragu-ragu. Bahkan jika Anda mempertaruhkan hidup Anda sendiri, Anda harus memiliki kesempatan yang baik dalam keluarga panjang. Paman Long, ada apa? Melihat ekspresi Long Wu agak salah, Wu Meier buru-buru bertanya. Oh tidak apa-apa. Long Wu buru-buru meletakkan telepon. Dia tidak ingin memberitahu orang lain, dan terlebih lagi tidak ingin Dev tahu. Jika Dev tahu, dia pasti akan marah besar dan membunuh keluarga Long secara sembarangan. Bahkan jika Dev memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan bisa melarikan diri dari keluarga Long. Keluarga Long memiliki latar belakang yang mendalam, dan para tetua semuanya berada di puncak Wuzong, belum lagi Long Jingguo sendiri. Sekarang tidak ada yang tahu kekuatan apa yang telah dicapai Long Jingguo. Wu Meier memandang Long Wu dengan aneh, tetapi tidak bertanya lagi, tetapi melangkah maju dan dengan lembut mendukung Long Wu yang gemetar. Pada saat ini, Dev, yang sedang mundur di kamar, tiba-tiba membuka matanya, dan dahi Dev dipenuhi keringat dingin. Dia basah kuyup. Ketika dia berkultivasi, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi pada saat ini, Dev merasa bahwa hatinya ditarik dengan erat, seolah-olah dia ditarik oleh sesuatu. Bagaimana kabarnya? Dev mengerutkan kening. Wajahnya sedikit buruk. Dia ingin membenamkan dirinya dalam kultivasi, tetapi dia tidak bisa tenang. Perlahan bangkit, Dev berjalan keluar dari pintu. Dia ingin tenang. Pada saat yang sama, di Taniguchi Lembah Yaoshen, Yu Dongzheng memimpin orang-orang untuk menjaga Taniguchi. Seorang pria mengenakan jubah Tao dan berjalan cepat mendekat dengan cepat. Siapa? Ini lembah dewa kedokteran. Orang luar tidak boleh masuk. Melihat orang itu datang, Yu Dong buru-buru berteriak untuk berhenti. Saya Tuan Dingchan, yang datang ke lembah dewa pengobatan untuk mencari obat dan meminta obat. Orang yang datang adalah Tuan Dingchan, Tuan Long Xiao. Agar Long Xiao pulih sesegera mungkin, dia hanya bisa datang ke lembah Yaoshen secara langsung. Mendengar bahwa itu adalah Master Dingchan, Yu Dong segera menjadi sangat hormat. Ternyata Tuan Dingchan, tolong tunggu nanti. Saya akan segera mengundang para tetua keluar. Setelah Yu Dong selesai berbicara, dia buru-buru berbalik dan berlari menuju lembah Yaoshen. Master Dingchan menemukan sebuah batu besar dan duduk untuk beristirahat. Mencarinya sepanjang jalan, Master Dingchan tidak berhenti demi kecepatan. Dapat dilihat bahwa dia sangat memperhatikan Long Xiao, dan dia hampir menganggap Long Xiao sebagai putranya. Segera, Su Changsheng datang dengan tergesa-gesa, dan setelah melihat Tuan Dingchan, dia bergegas maju. Tuan Dingchan, apa yang Anda butuhkan? Mengapa Anda harus lari sendiri? Dan menginstruksikan para pelayan untuk memberitahu saya akan memberi Tuan Chan untuk mengirimkannya secara langsung. Sudah. Tuan Dingchan tertawa kecil. Untuk sikap Su Changsheng, Guru Dingchan sangat senang. Elder Su,
Salah satu murid saya terluka parah dan tulangnya benar-benar patah. Jadi saya datang ke sini secara khusus. Saya harap Anda memiliki obat mujarab di Lembah Dewa Kedokteran, sehingga murid saya dapat pulih. Tanya Ding Chan. Bab 1108. Cederanya sangat serius. Su Changsheng tertegun sejenak, tetapi kemudian dia berkata, tapi bukan berarti tidak ada cara untuk menyembuhkan. Cukup gunakan salep batu giok hitam sebentar-sebentar. Dalam 10 hari, murid Master Ding Chan pasti akan aman. Betulkah? Master Ding Chan sangat gembira. Jika itu masalahnya, mintalah Elder Su untuk membantu saya mendapatkan salep batu giok hitam. Adapun harganya, Penatua Su dapat meminta sebanyak yang dia inginkan. Tuan Ding Chan, ini bukan masalah uang, karena batu giok hitam ini terputus-putus. Hanya Tuan Lembah kita yang dapat memperbaikinya. Jadi itu akan memakan waktu. Su Changsheng menjelaskan. Kalau begitu mintalah Penatua Su untuk menjelaskan kepada Anda Guru Gu sesegera mungkin. Jika kali ini saya benar-benar dapat menyembuhkan murid saya tidak hanya berhutang budi kepada Anda Yao Shengu. Saya yakin keluarga Panjang juga akan berterima kasih banyak. Kata Ding Chan. Tetapi tepat setelah Tuan Ding Chan selesai berbicara, ekspresi Su Changsheng tiba-tiba berubah. Orang yang Tuan Ding Chan ingin temui dokter bukanlah Long Xiao dari keluarga Long, kan? Su Changsheng bertanya. Itu benar. Long Xiao adalah muridku. Kali ini, dia dipukuli dengan serius oleh Dev. Jadi dia membutuhkan bantuan Yao Shengumu. Tapi aku tahu bahwa Yao Shegu dan Devmu juga tampaknya memiliki hubungan. Tuan Ding Chan berkata dengan ringan dan langsung mengakui. Jika itu masalahnya, maka saya minta maaf. Tuan Ding Chan, silakan kembali. Setelah Su Changsheng selesai berbicara, dia berbalik dan berpikir untuk berjalan di dalam lembah Dewa Obat. Kali ini, Tuan Ding Chan tercengang. Dan kemudian sebuah momentum meledak dari tubuhnya, dan kemudian langsung menghalangi jalan Su Changsheng. Penatua Su, apa maksudmu? Tuan Ding Chan bertanya dengan wajah dingin. Lembah Dewa Obat kami tidak akan merawat orang-orang dari keluarga Panjang, terutama Long Xiao itu. Su Changsheng berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Mengapa? Mungkinkah Yao Shegu dan keluarga Panjang Anda sedang berlibur? Jika ada kesalahpahaman antara Yao Hengu dan keluarga Panjang, saya dapat membantu untuk berdamai dan membiarkan keluarga Panjang meminta maaf. Tuan Ding Chan masih tidak mengerti mengapa Su Changsheng sangat membenci keluarga Long. Tuan Ding Chan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kamu harus kembali. Kami tidak bisa melihat penyakit Long Xiao. Su Changsheng memiliki sikap keras, dan tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Bagaimana jika aku harus membiarkanmu melihat? Wajah Tuan Ding Chan menjadi dingin, diikuti oleh aura tirani yang menyelimuti Su Changsheng. Menghadapi Master Ding Chan, Su Changsheng tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi dia tidak berencana untuk melawan. Bahkan jika kamu membunuhku, atau bahkan membunuh semua orang di lembah Yaoshen kami tidak akan memperlakukan Long Xiao. Su Changsheng berkata dengan tenang. Pada saat ini, banyak orang di Yao Hengu sudah bergegas keluar, dan mereka semua mengepung Tuan Ding Chan. Master Ding Chan tidak panik sama sekali, tetapi mengulurkan tangannya dan menempelkannya langsung di leher Su Changsheng. Percaya atau tidak, aku bisa mengirimmu ke H3 Il sekarang. Mata Master Ding Chan sedikit menyipit, dan tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Su Changsheng menutup matanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat adegan ini, Tuan Ding Chan hampir mati karena marah, menggertakkan giginya dan berkata, aku bertanya lagi padamu, apakah kamu ingin menemui dokter untuk Long Xiao? Jangan lihat. Su Changsheng berkata dengan tegas. Jika kamu tidak melihat, aku akan membunuhmu. Master Ding Chan tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangannya, menyebabkan Su Changsheng bernapas dengan cepat dan wajahnya berubah. Sial, berani menjadi liar di lembah Dewa Obatku. Pada saat ini, pedang tajam Qi tiba-tiba menyerang, langsung menebas lengan Master Ding Chan. Master Ding Chan terkejut, melepaskan Su Changsheng, dan mundur dengan tiba-tiba.
Tuan Lembah. Melihat bahwa Dev akan datang, semua orang di Yao Shengu berteriak serempak. Dan Master Dinchan mengerutkan kening. Apakah Anda Master Lembah Kedokteran Lembah Dewa? Dia tidak menyangka bahwa guru Lembah Yao Shegu masih sangat muda, yang agak tidak terduga. Bab 1109. Kamu orang tua. Kamu memiliki sikap meminta bantuan. Apakah Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk menipu saya bahwa tidak ada seorang pun di lembah Yaoshen? Dev menatap Master Dinchan dan berkata dengan suara dingin. Tuan Dinchan menggertakkan giginya. Tetapi pada akhirnya dia menahan amarahnya. Tetapi mengepalkan tinjunya pada Dev dan berkata, Tuan Gu, saya mengundang Anda orang-orang dari lembah dewa kedokteran untuk menyelamatkan murid saya. Selama Anda mengobati lembah dewa. Mau mengambil tindakan, syaratnya sewenang-wenang. Anda menyebutkannya. Bahkan jika kamu memberi Laozi Jinsan Yinsan, Laozi tidak akan menyembuhkan Long Xiao itu. Dia terluka olehku. Apakah Anda pikir saya akan pergi untuk menyembuhkannya? Dev tersenyum dingin. Master Dinchan tercengang dan menatap Dev dengan tidak percaya. Kamu? Apakah kamu Dev? Ya, saya Dev Chen. Dev mengangguk. Kali ini, Tuan Dinchan bahkan lebih bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev akan menjadi pemilik lembah-lembah Yaoshen. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa menjadi pemilik lembah-lembah dewa kedokteran? Master Dinchan mengalihkan perhatiannya ke Su Changsheng. Meskipun Master Dinchan belum pernah bertemu Master of Medicine God Valley, dia pernah berurusan dengan Su Changsheng. Kamu tidak perlu melihatku. Ini adalah pemilik lembah-lembah Yaoshen kami seperti palsu. Su Changsheng menunjuk ke arah Dev. Melihat Su Changsheng mengatakan ini, Tuan Dinchan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Dev dengan tidak percaya. Akhirnya menggertakkan giginya. Nak, kamu menyakiti muridku. Aku akan membalas dendam ini cepat atau lambat. Aku bisa menyembuhkan luka muridku tanpa lembah dewa obatmu. Setelah Tuan Dinchan menatap Dev dengan kejam, dia pergi dengan marah. Setelah Tuan Dinchan pergi, Su Changsheng sedikit khawatir. Tuan Gu, biarkan orang ini pergi. Maka keberadaanmu di lembah dewa kedokteran akan terungkap. Mungkin seseorang akan menyakitimu. Para prajurit akan memblokir air dan menutupi tanah. Belum lagi dengan kekuatan kita saat ini. Saya khawatir kita tidak akan bisa menahan orang ini. Dev bisa merasakan bahwa Tuan Dinchan ini sangat kuat. Su Changsheng tidak berbicara, dan dia tahu bahwa Dev benar. Bahkan jika mereka semua memulai bersama di lembah dewa kedokteran, jika mereka ingin mempertahankan Tuan Dinchan, mereka harus membayar harga yang mahal. Dev, apa yang terjadi barusan? Pada saat ini, Long Wu datang ditemani oleh Wu Meier. Kemudian Eli dan Xiaolan juga datang. Paman Long, Tuan Long Xiao yang datang ke lembah dewa obat untuk meminta obat, tapi aku mengusirnya. Kata Dev jujur. Tuan Dinchan itu. Wajah Long Wu sedikit terkejut. Sepertinya kamu tidak akan bisa bersembunyi di lembah dewa kedokteran untuk waktu yang lama di masa depan. Mengapa Anda tiba-tiba bangun setelah berlatih di pengasingan? Aku juga tidak tahu. Dev menggelengkan kepalanya dengan bingung. Ketika saya sedang berkultivasi, saya tiba-tiba merasakan sakit yang menyayat hati. Dan kemudian seluruh orang itu tidak sehat. Saya ingin tenang, tetapi saya tidak bisa tenang. Ketika Long Wu mendengarnya, dia langsung memikirkan video yang baru saja dia terima. Dev pasti terhubung dengan ibu dan putranya. Ibunya dipukuli, dan Dev juga merasakannya. Namun, Long Wu tidak menunjukkan video itu kepada Dev. Dengan kekuatan Dev saat ini, dia tidak cukup untuk bersaing dengan keluarga Long. Namun, dengan karakter Dev, jika dia melihat ibunya dipukuli, dia pasti akan membunuhnya. Naga. Setelah Tuan Dinchan pergi, lembah Yaoshen menjadi sunyi lagi, dan Dev kembali untuk mundur lagi, mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Long Wu, di sisi lain, sangat khawatir. Dia mengunci diri di kamar selama beberapa hari, dan berhenti berjalan. 3 hari kemudian, Medicine God Valley menyambut 5 tamu tak diundang.
5 prajurit pulau dengan pedang samurai berdiri dengan dingin di pintu masuk lembah Yaoshen. Dev itu sebenarnya tersembunyi di sini. Benar-benar tersembunyi. Kawashima Hiroichi, pemimpin dari prajurit 5 pulau, memandang lembah Yaoshen di depannya dan berkata dengan ringan. Bab 1110. Saudaraku, lingkungan di sini indah, dan ada aroma obat yang kuat. Saya mendengar bahwa ada banyak tanaman obat di sini. Kali ini kita bisa menghasilkan banyak uang. Kawashima Hiroji tertawa. Kawashima Hiroshi mengangguk. 5 saudara kita, perjalanan kali ini tidak sepadan. Jika ada sesuatu yang baik untuk sementara, ambil saja. Hahaha. Aku ingin melihat apakah ada gadis bunga yang cantik di sini. Mata Kawashima Hiroshi bersinar terang, tetapi di matanya hanya ada wanita. Segera, aura menakutkan dari 5 orang menyelimuti lembah Yaoshen dalam sekejap. Setelah Su Changsheng, yang sedang meramu pil, merasakan napas ini, wajahnya tiba-tiba berubah, dan kemudian dia bergegas menuju Taniguchi. Eli dan Xiaolan, yang sedang berlatih, juga menunjukkan tubuh mereka dan bergegas menuju Taniguchi. Kengerian dari napas ini membuat mereka semua mengubah wajah mereka. Kamu siapa? Ini lembah dewa kedokteran. Orang luar tidak boleh masuk. Di mulut lembah Yaoshegu, 2 murid Yaoshengu menghentikan 5 prajurit pulau. Bodoh. Kawashima Koji melangkah maju dan mengutuk dengan marah, dan kemudian pedang samurai keluar dari tubuh. Saya melihat kilatan cahaya dingin. Kedua murid lembah dewa kedokteran bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Noda darah tipis di leher mereka, dan kemudian jatuh ke tanah. 5 prajurit melangkah ke lembah dewa obat, tetapi Su Changsheng segera membawa orang-orang, menghalangi jalan 5 orang. Melihat 2 murid lembah dewa kedokteran yang meninggal secara tragis di pintu, Su Changsheng mengerutkan kening dan bertanya dengan mata dingin. Siapa kalian? Masuk tanpa izin ke lembah dewa obat saya dan membunuh murid lembah dewa obat saya. Hiroshi Kawashima melirik Su Changsheng, dan kemudian bertanya, apakah Dev ada di sini? Suruh dia keluar. Melihat Kawashima Hiroshi pergi menemui Dev segera setelah mereka bertemu, Su Changsheng tampaknya telah menebak identitas orang-orang ini. Mengenakan seragam samurai dari negara pulau, memegang pedang samurai, dan mencari Dev segera setelah mereka bertemu. Itu pasti pembunuh dari negara pulau yang membunuh Dev. Tuan lembah kami tidak ada di sini. Apa yang harus kamu lakukan dengannya? Su Changsheng pura-pura bingung. Hentikan kepura-puraan sialan itu. Ketika Kawashima Hiroshi melihat Su Changsheng mengatakan bahwa Dev tidak ada di sana, dia mengayunkan telapak tangannya, diikuti oleh ledakan energi yang besar. Ekspresi Su Changsheng berubah, dan dia buru-buru menolak dengan keberuntungan. Tetapi bagaimanapun juga, ada celah besar dalam kekuatan, dan telapak tangan dari Kawashima Koichi ini langsung mengirim Su Changsheng terbang mundur. Melihat ini, semua orang di Yaoshegu buru-buru mengepung mereka berlima. Tetapi kelima orang itu tidak panik sama sekali, dan bahkan sedikit mencibir di wajah mereka. Penatuasu. Pada saat ini, Eli dan Xiaolan juga tiba. Melihat kemunculan Eli dan Xiaolan yang tiba-tiba, mata Kawashima Hiroshi langsung lurus. Gadis penjual bunga. Kawashima Hiroshi hampir keluar. Eli memandangi 5 prajurit pulau. Dia tahu bahwa orang-orang ini pasti datang untuk membunuh Dev. Jadi dia memelototi beberapa orang. Kamu beberapa ronin negara pulau. Kamu berani datang ke Daxia untuk menjadi liar. Bodoh. Ketika Kawashima Hiroji mendengar bahwa Eli memanggil mereka ronin, dia tiba-tiba tidak senang. Pedang samurai keluar dari tubuhnya. Kakak kedua. Kawashima Hiroshi buru-buru menghentikan Kawashima Hiroshi. Untuk gadis kecil, Anda harus tahu bagaimana mengasihani aroma dan menghargai batu giok. Jangan gunakan pisau. Jika Anda melukai wajah cantik mereka, itu akan sia-sia. Yang ketiga, jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati pada seorang wanita cepat atau lambat. Kawashima Hiroshi memelototi Kawashima Hiroshi, lalu mengembalikan pisaunya. Kalian berdua kembalikan aku.
Kawashima Hiroichi berkata dengan dingin. Kawashima Hiroshi dan Kawashima Hiroshi semuanya mundur dengan patuh. Sementara Kawashima Hiroshi memandang Su Changsheng. Sebaiknya kau biarkan Dev keluar dan mati. Dan aku akan melakukan sesuatu padamu. Tuan lembah kami tidak ada di sini. Dia tidak ada di sini. Su Changsheng berkata dengan suara yang dalam. Huff, jangan makan dan minum baik-baik saja untuk bersulang. Kawashima Hiroichi mendengus dingin, diikuti dengan kilatan, dan langsung mendatangi Su Changsheng. Bersambung.